Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-416. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dengan sudut matanya ia memandang hiruk-pikuk peperangan. Ia mengharap bahwa kehadiran Raden Sutawijaya mempunyai banyak pengaruh di medan itu. Sehingga semakin lama ia berbicara dengan Kiai Telapak Jalak, maka kesempatan Raden Sutawijaya menjadi semakin besar. Kemudian pertempurannya dengan orang ini tidak akan terlampau banyak berpengaruh. Sedangkan Kiai Damar sudah pasti tidak akan dapat mengatasi Ki Sumangkar seperti yang pernah terjadi. Kiai Telapak Jalak, berkata Kiai Gringsing, sedikit atau banyak kami telah mengetahui niatmu menggagalkan usaha Raden Sutawijaya membuka Alas Mentau. Kalian tidak senang melihat daerah baru yang akan segera berkembang ini. Kenapa? Apakah kau hanya sekedar iri, atau kau memang mempunyai suatu rencana lain tentang daerah ini? Kenapa kau tidak berterus terang membicarakannya dengan Ki Gede Pemanahan? Kalau rencanamu itu baik, maka Ki Gede Pemanahan pasti tidak akan menolaknya. Kenapa kau mengambil jalan yang panjang? Seandainya tujuanmu tidak terlampau jauh. Kiai Telapak Jalak memandang Kiai Gringsing dengan sorot mata yang seakan-akan menyala. Dengan suara yang parau, ia menjawab, Truno Podang, siapakah kau sebenarnya? Dan apakah keuntunganmu mencampuri urusanku? Apakah Pemanahan merasa dirinya tidak mampu lagi mengatasi persoalan ini, sehingga ia memerlukan orang-orang seperti kau? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Tentu tidak. Aku kira Pemanahan tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di sini sekarang. Kalau ia tahu bahwa di sini ada Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak bersama-sama, maka ia tidak akan membiarkan anak laki-lakinya yang hanya satu-satunya itu datang kemari. Ia pasti akan pergi sendiri, dan tidak hanya membawa beberapa orang pengawal, tetapi segelar sepapan, dan kalian akan ditumpasnya tanpa ampun. Persetan! Bukankah kau sengaja untuk menghancurkan usahanya dengan cara yang lain dari cara seorang laki-laki jantan? Kau telah membuat hantu-hantuan untuk menakut-nakuti orang-orang yang sedang membuka hutan. Kau berharap bahwa mereka meninggalkan tempat ini dan mengurungkan niatnya setelah kau ambil keuntungannya. Setelah beberapa dari mereka berhasil menebang kayu-kayu raksasa di pinggiran Alas Mentau, kelak apabila kau berhasil mengusir dengan caramu, maka akan datang orang-orang lain yang mengaku telah membuka hutan ini tanpa menitikkan keringat sama sekali. Cukup! Teriak Kiai Telapak Jalak. Kau orang-orang kerdil yang tidak dapat menjangkau cara berpikir seseorang yang bercita-cita. Kau tentu tidak mengerti apa yang kami inginkan, dan kau hanya akan sampai pada suatu kesimpulan, iri hati dan ketamakan melulu.
Apakah kau dapat mengatakan yang lain? Kiai Telapak Jalak menelan ludahnya. Ada semacam tuntutan untuk mengatakan alasan yang lebih bernilai dari yang dikatakan oleh Kiai Gringsing. Karena itu maka Kiai Telapak Jalak yang tidak dapat menahan gelora di dadanya itu berkata pula, "Orang-orang kerdil macam kalian memang tidak dapat berpikir panjang. Mungkin kau memiliki kemampuan olah kanuragan, tetapi kau benar-benar seorang yang tidak lebih baik dari seekor kerbau yang kuat, tetapi terlampau dungu untuk bersikap." Kiai Telapak Jalak berhenti sejenak. Tiba-tiba saja ia merasa sesuatu telah terjadi di dalam pertempuran yang sengit itu. Namun ia mempercayakannya kepada Kiai Damar bahwa pada suatu saat Kiai Damar akan bertemu dengan Raden Sutowijoyo dan membunuhnya. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang yang berilmu melampaui orang-orang kebanyakan di dalam peperangan ini berjumlah tidak hanya seorang saja. Seorang yang sedang dihadapinya, sedang yang lain meskipun mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi tidak akan dapat melampaui Kiai Damar dan pasukannya. Orang-orang bercambuk yang pernah didengarnya tentu tidak akan dapat melawan 5 atau 6 orang-orang pilihannya sekaligus seperti Sutowijoyo sendiri. Tetapi Kiai Telapak Jalak tidak menyangka bahwa Sutowijoyo tidak berkelahi di satu tempat, tetapi ia bagaikan terbang dari ujung sampai ke ujung. Sedang anak-anak muda yang bercambuk itu berada di belakang barak. "Sebentar lagi," berkata Kiai Telapak Jalak di dalam hatinya, "orang-orang yang sedang berkelahi ini akan berteriak ketakutan, diterkam oleh kengerian yang amat sangat. Mereka akan melihat orang-orangku yang akan melemparkan mayat anak, istri dan orang tua mereka yang tinggal di dalam barak itu. Orang-orangku yang memasuki barak lewat belakang itu akan membuat barak seisinya menjadi neraka yang paling jahanam." Tanpa disadarinya, Kiai Telapak Jalak memandang ke arah barak yang diliputi oleh kegelapan. Tetapi ia berkata pula di dalam hati, "Sebentar lagi barak itu akan menyala dan semuanya akan segera selesai. Semua orang akan menyesal. Sutowijoyo pun akan menyesal melihat mayat yang berkelimpangan, mayat perempuan dan anak-anak. Kemudian disusul mayat laki-laki yang berkelahi ini dan para pengawal. Yang terakhir Sutowijoyo akan menyesali kematiannya sendiri." Karena Kiai Telapak Jalak tidak segera meneruskan kata-katanya, maka Kiai Gringsing pun menyahut, "Hei, kenapa kau merenung sebelum kau selesai? Kau baru mengatakan, 'Aku sedungu kerbau.' Tetapi kau belum mengatakan, kenapa aku kau anggap orang yang dungu. Kau hanya berpikir pendek, iri, tamak, bengis dan sebagainya. Tetapi apakah kau mengerti bahwa yang dilakukan oleh pemanahan ini tidak berkenan di hati Sultan Pajang?" Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Memang ia sudah menduga bahwa orang-orang itu akan mencoba menarik keuntungan dari hubungan yang seakan-akan mulai retak setelah Ki Gede Pemanahan meninggalkan Pajang karena janji Sultan Pajang itu tidak segera dipenuhi. Tetapi sampai seberapa jauh mereka mempergunakan dalih itu masih ingin diketahui oleh Kiai Gringsing. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun bertanya pula, "Apakah kau yakin pada apa yang kau katakan?"
bukankah Raden Sutawijaya adalah putra angkat Sultan Pajang? Ya, itulah kekerdilan jiwa pemanahan. Kalau ia tidak usah menuntut tanah ini, maka persoalannya akan tetap jernih. Sebagai putra Sultan Pajang, maka Sutawijaya akan mendapat tidak hanya sekedar alas Mentauk, tetapi jauh lebih banyak dari itu. Jauh lebih luas dari tanah yang kalian sebut Mataram Baru ini. Apakah kau lupa bahwa di Pajang ada Pangeran Benowo? Pangeran Benowo akan mewarisi tahta Pajang. Sutawijaya setidak-tidaknya akan menjadi seorang adipati. Adipati yang besar dan tidak perlu berdiri di balik pintu yang tertutup seperti sekarang ini. Ah, kau memang aneh. Kau agaknya banyak mengetahui tentang hubungan itu. Hubungan antara pemanahan dan Sultan Pajang. Tetapi semuanya itu kau nilai berdasarkan atas pertimbanganmu sendiri. Apakah hubunganmu dengan persoalan itu? Persoalan itu adalah persoalan Sultan Pajang dengan pemanahan. Bukan persoalanmu dan bukan persoalanku. Kalau Sultan Pajang berkeputusan mengusirnya, biarlah ia mengusirnya. Kalau kemudian ternyata Sultan Pajang, entah karena segan atau karena Sutawijaya itu anak angkatnya, dan mengesahkan pembukaan hutan ini, dan ingat telapak jalak, bahwa hal itu sudah dilakukan, itu pun urusannya mereka pula. Itu tidak adil. Sultan Pajang tidak melalaikan apa yang lurus bagi pemerintahannya. Ia membenarkan sikap memberontak dari pemanahan. Menurut pendapatku, pemanahan justru harus dihukum, tidak justru mendapat pengesahan atas pemberontakan yang dilakukan. Kiai Telapak Jalak, kenapa kau mempergunakan istilah-istilah yang mendebarkan jantung? Apakah dapat dibenarkan bahwa kau menganggap pemanahan telah memberontak, dan bahkan Sultan Pajang sendiri telah membersihkan pemberontak itu? Kau terlampau mengada-ada. Trunopodang, apakah yang kau ketahui tentang persoalan ini? Kau mungkin pernah berguru pada seorang guru sakti, tetapi gurumu tinggal di ujung pegunungan kapur yang tandus, sehingga tidak sepantasnya kau berbicara tentang Sultan Pajang. Oh, begitu, sahut Kiai Gringsing. Karena itu, sebaiknya kita tidak mempersoalkannya. Aku kira kau pun sebaiknya tidak membuang-buang waktu untuk itu. Serahkanlah semuanya kepada kebijaksanaan Sultan Pajang. Seandainya Sultan Pajang membenarkan pemberontakan itu sekalipun, apakah hakmu untuk ikut mencampurinya? Apalagi dengan caramu? Wajah Kiai Telapak Jalak menjadi semakin merah di bawah cahaya obor yang tersangkut di semak-semak. Persetan, katanya. Aku adalah salah satu dari sekelompok orang-orang yang menghendaki tegaknya keadilan di Pajang dan seluruh daerahnya, termasuk Alas Mentauk ini. Cara-cara yang ditempuh oleh pemanahan adalah cara-cara yang kotor dan tidak dapat dibiarkan. Kalau kemudian Sultan Pajang membenarkannya, bukankah itu berarti bahwa kau juga telah memberontak kepada rajamu? Demi kebenaran. Itu juga yang pernah diucapkan oleh pemanahan ketika ia memutuskan untuk membuka hutan ini. Demi kebenaran dan keadilan, padi sudah diserahkan, Mentauk pun harus segera diserahkan. Nah, kau melihat persamaannya. Darah Kiai Telapak Jalak serasa telah mendidih. Ternyata orang yang menyebut dirinya Trunopodang itu bukan orang yang sama sekali tidak mengerti persoalan tanah Mentauk ini. Sehingga dengan demikian, maka semakin besarlah tanda tanya di dalam hati Kiai Telapak Jalak.
siapakah sebenarnya orang yang sedang dihadapinya ini. Namun agaknya orang itu sama sekali tidak berniat untuk mengatakan tentang dirinya. Apa peduliku? Geram Kiai Telapak Jalak di dalam hatinya. Kalau aku membinasakannya, maka tidak akan ada persoalan apapun lagi. Karena itu, maka dengan suara bergetar ia berkata, "Kita tidak usah mempersoalkannya. Bukankah kita sudah bertemu di medan?" Tetapi belum terlambat, Kiai Telapak Jalak. Kalau kau bersedia menarik orang-orangmu, maka aku kira persoalan ini pun akan segera selesai. Aku menjamin bahwa Raden Sutowijoyo tidak akan menuntut kau dan orang-orangmu. Apabila kau dan orang-orangmu benar-benar dengan ikhlas menghentikan semua kegiatan yang tidak berarti ini, kau harus meninggalkan Alas Mentaok dan menghentikan segala macam kegiatanmu, membuat hantu-hantuan dan menakut-nakuti orang-orang yang sedang bekerja. Tetapi Kiai Telapak Jalak menggeram. Gila, kau sangka dirimu begitu pentingnya sehingga kau dapat mengambil sikap seakan-akan kaulah yang menentukan segala sesuatunya. Bukan aku, tetapi kau. Tidak, aku sudah berkeputusan untuk membinasakan semua orang yang ada di sini, agar berita tentang beredarnya beberapa jenis hantu yang dibuat oleh Kiai Damar tidak tersebar di mana-mana, dan bahkan akan tersebar berita bahwa di sini telah berjangkit wabah yang maha dahsyat karena orang-orang di sini tidak lagi menghormati penghuni Alas Mentaok yang sebenarnya. Kau mengerti? Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini sudah pasti baginya bahwa ia tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini seperti yang dicobanya itu. Tetapi ia benar-benar harus mempergunakan kekerasan yang pasti tidak hanya berhenti sampai di sini. Karena di dalam perkembangan persoalan yang didengarnya, dari berbagai pihak pasti ada hubungan yang rapat antara orang-orang itu dengan beberapa orang yang ada di dalam Istana Pajang. Apa boleh buat? Berkata Kiai Gringsing, kau terlampau sadar akan kelebihanmu, dan kau terlampau sadar bahwa di belakangmu berdiri dukungan yang kuat, entah dari orang-orang di istana atau orang-orang yang erat hubungannya dengan orang-orang istana. Bohong! Kau selalu menyebut hubungan antara tanah ini dengan Sultan Pajang, karena persoalan itulah yang selalu kau dengar dari orang-orang yang berdiri di belakangmu. Berangan-anganlah dan mengigaulah sekehendak hatimu. Sebentar lagi, mulutmu akan terkatup untuk selama-lamanya. Kiai Gringsing tidak menjawab lagi. Ia kini mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perkelahian yang sebenarnya. Kiai Telapak Jalak adalah orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Kiai Damar dan memiliki keyakinan yang teguh akan dirinya sendiri. Sejenak kemudian, maka Kiai Telapak Jalak yang kecewa karena lepasnya Sutowijoyo itu pun telah menumpahkan kemarahannya kepada Kiai Gringsing. Dengan gigi gemeretak ia pun mendekat selangkah demi selangkah. Kemudian dengan garangnya ia menyerang sambil berkata, "Aku percaya bahwa aku tidak akan dapat membunuhmu pada serangan pertama, seperti kalau yang berdiri di sini adalah Raden Sutowijoyo. Tetapi cepat atau lambat, kau pun akan mati pula di sini. Kemudian seisi barak ini akan menjadi mayat-mayat berserakan di sepanjang jalan-jalan kecil di hutan ini. Merekalah yang kelak akan benar-benar menjadi hantu yang berkeliaran siang dan malam di Alas Mentaok ini." Kiai Gringsing tidak menjawab, tetapi ia sudah benar-benar siap menghadapi serangan itu.
Dengan sikapnya ia menghindarkan dirinya dan bahkan dengan serta-merta ia telah menyerangnya pula. Namun Kiai Telapak Jalak pun cukup tangkas untuk menghindar, sehingga serangan Kiai Gringsing pun tidak mengenai sasarannya. Demikianlah, maka keduanya segera terlibat di dalam perkelahian yang sengit pula. Dengan cepatnya mereka saling menyerang silih berganti. Tangan-tangan mereka terayun-ayun seperti sayap-sayap burung yang sambar menyambar. Dalam pada itu, selagi mereka bertempur dengan sengitnya, Kiai Telapak Jalak masih menunggu hasil serangan orang-orangnya dari arah belakang barak. Mereka harus berbuat sesuatu untuk mempengaruhi jalannya pertempuran. Mereka harus membuat perempuan dan anak-anak berteriak ketakutan, membunuh mereka dan melemparkan mayat mereka di tengah-tengah pertempuran ini. Dengan demikian maka perlawanan orang-orang dari barak ini dan para pengawal pasti akan segera dapat dipatahkan. Tetapi hal itu tidak juga segera terjadi. Tidak ada jerit di kejauhan dan tidak ada sesosok mayat pun yang terlempar ke tengah-tengah medan. Bahkan yang terdengar di kejauhan adalah ledakan cambuk yang sahut menyahut. Ternyata suara cambuk itu telah menggelisahkannya. Ia pernah mendengar dari Kiai Damar orang-orang bercambuk yang pernah dihadapinya. Agaknya ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang aku rencanakan, berkata Kiai Telapak Jalak di dalam hati. Dengan demikian maka ia berniat untuk segera meninggalkan mayat lawannya apabila ia segera dapat membunuhnya, kemudian membunuh setiap orang yang ada di dalam pertempuran itu. Karena itu, maka Kiai Telapak Jalak pun segera berusaha menyelesaikan peperangan itu. Dikerahkannya segala kemampuan untuk mengalahkan Kiai Gringsing. Namun ternyata ia menghadapi lawan yang jauh lebih berat dari yang diduganya semula. Ternyata bahwa orang yang menyebut dirinya Truno Podang itu tidak sekedar dapat menyamai Kiai Damar, tetapi orang tua itu ternyata memiliki banyak kelebihan yang menggetarkan jantungnya. Karena itu, maka Kiai Telapak Jalak pun tidak ingin memperpanjang pertempuran. Dengan serta-merta dari balik bajunya, ia mencabut sebilah cundrik. Cundrik yang berwarna kehitam-hitaman. Dada Kiai Gringsing berdesir melihat senjata itu. Senjata yang memang telah diduga ada pada orang yang bernama Kiai Telapak Jalak dan pasti juga pada Kiai Damar. Racun. Senjata itu pasti menyimpan racun yang sangat tajam. Didasari dengan kecepatan tangan Kiai Telapak Jalak, maka cundrik itu pasti akan sangat berbahaya. Bahkan seandainya Kiai Telapak Jalak itu menjadi liar dan berlari-lari di sepanjang medan sambil mengayun-ayunkan cundriknya, maka sebelum fajar, semua orang pasti akan sudah mati. Kalian memang suka bermain-main dengan racun, desis Kiai Gringsing kemudian. Hei, kau mengenal juga bahwa senjataku beracun? Kiai Gringsing tidak dapat lengah barang sekejap pun kalau senjata itu tidak berada di tangan Kiai Telapak Jalak, maka pasti tidak akan terlampau berbahaya. Tetapi kini senjata itu ada di tangan Kiai Telapak Jalak, sehingga bahayanya akan menjadi berlipat ganda. Karena itu, sebelum bahaya yang sebenarnya menerkamnya, maka Kiai Gringsing pun meloncat surut untuk mendapatkan kesempatan
mengambil sebutir obat dari bumbung di kantong ikat pinggangnya. Sebelum serangan berikutnya datang, obat itu sudah ditelannya. Kiai Telapak Jalak justru tertegun sejenak. Ia melihat Kiai Gringsing mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya. Yang mula-mula terlintas di dalam kepalanya adalah jenis senjata yang belum dikenalnya. Karena itu, Kiai Telapak Jalak segera mempersiapkan dirinya menghadapi jenis senjata itu. Namun ternyata Kiai Gringsing sekedar mengambil sebutir ramuan obat dari kantong ikat pinggangnya itu. "Apa yang kau telan?" bertanya Kiai Telapak Jalak. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia telah mencoba membentengi dirinya dengan berjenis-jenis obat. Menurut perhitungannya, racun yang berada pada senjata Kiai Telapak Jalak itu pasti termasuk racun yang terbaik. Namun demikian, terkilas juga di angan-angan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan kedua muridnya. Mereka pun sudah membawa bekal obat untuk mengurangi kerja racun yang paling tajam sekalipun. Tetapi menurut perhitungannya, yang ada di tangan Kiai Telapak Jalak itulah yang pasti paling berbahaya. "Hei, apa yang kau telan? Apakah kau mau membunuh diri?" Kiai Telapak Jalak mendesak. "Kalau kau ingin membunuh diri, kau tidak usah menelan racun itu, karena aku akan menolongmu." Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Terasa tubuhnya menjadi panas. Adalah kebetulan sekali bahwa Kiai Telapak Jalak itu tidak segera menyerangnya. Tetapi ternyata Kiai Telapak Jalak tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun kemudian menyadari bahwa Kiai Gringsing pasti sudah menelan obat yang dapat mengurangi ketajaman racun senjatanya. Namun demikian, Kiai Telapak Jalak masih berkata, "Kau akan menyesal. Kau sangka ada obat yang dapat menawarkan jenis racunku? Seandainya ramuanmu mandi, namun pasti ada akibat yang tinggal pada tubuhmu. Mungkin kelumpuhan sebagian, atau bahkan kelumpuhan mutlak." Kiai Gringsing sengaja tidak menjawab kata-kata Kiai Telapak Jalak itu, karena Kiai Telapak Jalak pasti akan segera mengetahui bahwa suaranya bergetar. Namun Kiai Gringsing tidak dapat menunda perkelahian lebih lama lagi, karena Kiai Telapak Jalak pun segera menyerangnya pula. Untuk mengatasi kesulitan di saat-saat obat yang ditelannya sedang bekerja di dalam dirinya, Kiai Gringsing sama sekali tidak melakukan perlawanan. Ia hanya sekedar menghindar dan meloncat surut. Tubuhnya rasa-rasanya masih belum cukup kuat untuk bertempur langsung melawan serangan-serangan Kiai Telapak Jalak. Sejenak Kiai Telapak Jalak menjadi heran, tetapi kewaspadaannya itu justru menahannya untuk melakukan tekanan yang lebih besar lagi. Bahkan ia menduga bahwa Kiai Gringsing yang menyebut dirinya Truno Bodang itu sedang mempersiapkan suatu cara yang tidak disangka-sangkanya untuk menjebaknya. Di saat-saat mereka mulai bertempur, Truno Bodang mampu melawannya dengan gigihnya. Namun tiba-tiba kini ia bertempur dengan cara yang lain. "Apakah orang ini termasuk orang yang licik?" bertanya Kiai Telapak Jalak di dalam hatinya. Setelah ia melihat senjataku ini, ia kehilangan keberanian untuk melawan. Tetapi keraguan-raguan Kiai Telapak Jalak yang menahannya untuk tidak segera menyerang itu memberi peluang kepada Kiai Gringsing
untuk mempersiapkan dirinya. Perlahan-lahan terasa obat yang ditelannya itu telah menjalari seluruh tubuhnya. Setelah seluruh kulitnya basah oleh keringat itu, maka terasalah udara malam yang sejuk mulai menyelusuri kulitnya. Sejalan dengan perasaan itu, Kiai Gringsing merasa bahwa ia sudah siap menghadapi setiap kemungkinan. Bahkan seandainya di dalam perkelahian itu, ia akan tergores oleh ujung keris Kiai Telapak Jalak. Demikianlah, maka Kiai Gringsing kini tidak lagi berloncatan surut. Kini ia berdiri tegak menghadapi lawannya yang menggenggam sebuah keris yang berwarna kehitam-hitaman. Namun Kiai Gringsing tidak ingin melawan keris itu dengan tangannya, sehingga dengan demikian Kiai Gringsing pun segera mengurai senjatanya, sehelai cambuk yang berjuntai panjang. Kiai Telapak Jalak mengerutkan keningnya. Ketika tampak olehnya cambuk itu, maka ia bergumam kepada diri sendiri. Inilah agaknya orang bercambuk itu. Sudah tentu ia adalah orang pilihan. Kalau orang-orang bercambuk yang masih muda itu mampu menggetarkan orang-orang Kiai Damar, maka yang tua ini pun pasti dapat berbuat jauh lebih banyak lagi. Dan sadar pulalah Kiai Telapak Jalak itu bahwa selama ini pastilah lawannya sedang mencernakan obatnya di dalam tubuhnya. Dengan demikian maka Kiai Telapak Jalak pun tidak akan lengah lagi. Ia harus bertempur mati-matian untuk melawan cambuk itu. Ia tidak dapat mempergunakan senjata berjarak pendek sependek kerisnya. Mungkin untuk melawan orang lain yang bersenjata apapun juga, ia tidak memerlukan senjata yang lain. Tetapi melawan orang bercambuk ini, Kiai Telapak Jalak memerlukan senjata yang lain untuk merangkapi keris pusakanya. Ketika cambuk Kiai Gringsing mulai meledak, maka Kiai Telapak Jalak pun melepas rantai yang membelit lambungnya. Dengan rantai di tangan kanan dan kerisnya di tangan kiri, ia pun telah siap melawan Kiai Gringsing yang bersenjata cambuk itu. Pertempuran itu pun kemudian menjadi semakin dahsyat. Kedua jenis senjata serupa itu berdesingan di antara dentang senjata yang beradu di medan. Sambar menyambar dan desak-mendesak. Setiap kali kedua jenis senjata itu saling membelit. Namun kemudian dengan kekuatan raksasa yang tarik-menarik, belitan itu pun segera terlepas dan perkelahian pun berlangsung pula lebih dahsyat lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.